Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya atas nama Arina Hasanah yang kerap disapa Ananaki di konten YouTube Ananaki Official. Kali ini aku gak sendirian, ada beberapa teman yang dikemas dalam bentuk presentasi menyampaikan materi. Dan kami tuh bersyukur banget karena topik yang akan kami sampaikan kepada kalian tuh cukup menarik, yaitu analisis kesalahan dalam menulis. Jadi saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan apa sih langkah pertama ketika kita kesalahan yang dapat kita lakukan untuk menulis yang bisa mengakibatkan fatal. Kita simak ya. Pertama yaitu adalah penulisan judul. Jadi ini penting banget buat kalian ketika menganalisis kesalahan dalam menulis. Itu adalah penulisan judul. Mengapa judul di sini itu sangat urgent banget untuk kita sebagai seorang penulis yang mau menulis? Karena judul di sini tuh adalah cover depan untuk menarik pembaca. Jadi kalau penulisan judulnya udah salah, gimana dengan penulisan isinya gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti penulisan judulnya udah bener apa enggak sih, agar pembaca itu semakin tertarik dengan isi tulisan yang akan kita sampaikan. Misalnya huruf kapital, mana yang huruf kapital, mana yang huruf biasa, EYD-nya gitu. Oke, contohnya nih, biasanya kan kalau judul itu terdapat kata depan, sambung, dan sandang ya, kata sandang. Nah, kalian bisa lihat slide di atas, kata depan seperti di, ke, dari, terus kata sambung, dan, atau, untuk, bagi, dan yang lainnya, terus kata sandang, si, dan sang. Nah, bagaimana sistem penulisan yang baik dan salah, itu ada contoh di bawahnya. Kalian bisa lihat, mereka yang terbungkam itu sudah ada perbedaan ya, yang salah letak kesalahannya di mana, yang benar seperti apa. Itu kalian coba amati. Kata sambung yang itu kan huruf depannya kapital, itu salah sebenarnya, dan yang benar itu adalah huruf depannya tuh no kapital, bukan kapital, huruf biasa, mereka yang terbungkam. Itu kalian bisa lihat sendiri. Contoh kedua ada tuh sang putri dari Alengka. Nah, yang benar itu sang putri dari Alengka yang seperti biasa kayak di atas, huruf sambungnya itu bukan kapital, seperti itu. Jadi penulisan judul ini sangat penting ya untuk menarik, memancing pembaca supaya lo ini judulnya bagus banget. Dan kalau penulisan judul ini udah bagus, rapi, itu walaupun judulnya nggak terlalu menarik ya, itu kayak enak gitu dilihat, rapi aja gitu. Nah, sekian dari saya selaku pemateri pertama di topik kali ini. Nanti kita akan lebih tahu lagi seperti apa ketika menganalisis kesalahan dalam menulis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabiuddin akan meneruskan penjelasan dari pemateri pertama tentang analisis kesalahan dalam menulis, yaitu judul artikel kurang menarik. Selain itu penulisan EYD judul, Anda juga harus memperhatikan judul artikel. Kenapa? Karena judul artikel ini adalah gerbang menuju tulisan Anda. Jika judul artikel kurang menarik, nanti akan memberikan dampak yang buruk bagi isi artikel itu sendiri. Jadi judul kita yang tidak menarik ataupun kurang bagus untuk dibaca akan berdampak pada isi tulisan itu, untuk pembaca itu kurang meminati ataupun kurang respect terhadap karya yang Anda tulis, seperti itu. Dan begitupun sebaliknya ya, meskipun artikel berisi tulisan yang bagus begitu, namun jika judulnya kurang menarik, tentu tidak akan membuat pengunjung itu tertarik untuk membacanya begitu ya. Karena sebab awal mula yang dibaca oleh pengunjung itu ialah judul artikel, bukan pas isi
isi dari suatu artikel tersebut. Jadi bagaimana kita mempersiapkan judul artikel kita itu ataupun judul karya kita itu untuk membuat daya tarik pembaca untuk membaca karya kita seperti itu. Contoh kasusnya seperti ini. Para pembaca itu akan contoh nyatanya sih kalau menurut saya pribadi begitu. Di saat kita mencari suatu artikel di Google gitu dan kita menulis di keyword kita itu contoh kita menulis misalnya keuntungan menjadi seorang blogger ataupun keuntungan menjadi seorang YouTuber begitu. Tentu banyak muncul hasil pencarian itu kan. Dan tidak mungkin semua hasil pencarian akan dibaca. Tentu mereka akan membaca salah satu hasil pencarian terutama yang berada di paling atas ataupun setidaknya di posisi 3, 5 teratas. Dan itu pun mereka pasti memilih judul yang paling menarik seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas Basir Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya tentang analisis kesalahan dalam menulis. Selain judul artikel yang kurang menarik, tidak memperhatikan outline atau mind map tulisan, ini juga merupakan sebuah kesalahan. Kenapa bisa begitu? Karena memperhatikan outline dan mind map ini sangat membantu penulis untuk membangun sebuah narasi yang sesuai dengan alur tulisan. Jika penulis tidak memperhatikan hal tersebut, itu bisa berakibat tulisan menjalar kemana-mana. Maka untuk mencegah hal itu alangkah baiknya sebelum menulis buku, penting bagi penulis untuk membuat kerangka penulisan. Mind map ini meliputi daftar isi serta pokok bahasan singkat setiap bab. Setelah kita membuat mind map, di sini kita bisa melihat apabila ada pengulangan pembahasan dalam tiap-tiap bab ataupun subbab, ataupun jika dirasa topik penulisan itu terlalu lebar, ini bisa langsung diperbaiki atau diedit oleh penulis. Kreativitas penulisan di sini juga sangat diperlukan dalam tahapan ini, sebab ini berpengaruh menarik tidaknya konsep buku yang disusunnya. Selain konsep yang menarik juga akan mempermudah pekerjaan si penulis dan menarik juga perhatian si editor. Misalnya, saat Anda menulis di bab 1, Anda menulis apa yang akan dibahas, kemudian di bab 2 dan seterusnya. Dengan begitu, alur dari tulisan yang Anda bahas itu jelas dan tidak membingungkan. Lalu bagaimana cara membuat outline? Yang pertama itu kita harus tahu dulu topik dan subtopik dari tulisan tersebut. Setelah kita mengetahuinya, lalu kita kembangkan outline yang ada dengan menuliskan inti dari tulisan dan di setiap bab, inti tulisan di setiap bab. Dengan begitu, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa mengetahui jika ada pengulangan pembahasan dari bab atau subbab, ataupun jika dirasa topik terlalu lebar, itu bisa langsung diedit atau diperbaiki oleh penulis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamilatus Rifa akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya mengenai analisis kesalahan dalam menulis. Jadi, kesalahan penulis saat menulis buku selanjutnya yaitu mereka tidak menentukan sasaran pembaca. Jadi, agar si penulis dapat menentukan sasaran si pembaca, mereka harus lebih dulu meninjau materi dan gaya bahasa yang digunakannya dengan cara membuat klasifikasi sasaran pembaca. Semisal, mengelompokkan berdasarkan umur, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Seperti anak-anak di sini, bahasa yang digunakan harus jelas, lugas, kosakata sederhana, fantasi juga menghibur. Seperti itu ya. Maka dengan melihat lebih jauh materi buku dan sasaran pembacanya, maka penulis akan lebih mudah mengirimkan karyanya ke penerbit buku yang sesuai. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Imam Wahyudi akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dengan tidak ada target menulis. Yang pertama, target menulis adalah tujuan kamu dalam menulis atau bisa juga artinya impian Anda dalam menulis. Jadi target menulis di sini adalah tujuan kamu dalam menulis atau impian kamu dalam menulis. Yang kedua adalah kalau Anda saja tidak memiliki target atau tujuan menulis pun jadi malas-malasan. Jadi kalau teman-teman sekalian tidak punya target dalam menulis sesuatu, hasilnya akan jadi malas-malasan. Alhasil, deadline mengumpulkan naskah pun akan tertunda. Target atau tujuan menulis akan membuat Anda selalu semangat menulis. Jadi apabila kalau teman-teman sudah mempunyai target atau tujuan dalam menulis, menulis akan membuat Anda selalu bersemangat. Membuat Anda jadi sangat bergairah karena teman-teman sekalian punya impian yang besar suatu hari nanti. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sofir Ubadillah, pemateri terakhir pada diskusi siang kali ini terkait tentang analisis kesalahan dalam menulis. Sudah kita ketahui bersama dari pemateri-pemateri sebelumnya bahwasanya dari kesalahan-kesalahan menulis itu ternyata banyak sekali ya, mulai dari judul, mulai dari pemilihan kata dan juga pemilihan sasaran seperti itu ya. Selanjutnya pada pembahasan kita kali ini yaitu tentang malas membaca buku. Kenapa malas membaca buku di sini termasuk sebagai bentuk kesalahan dalam menulis ya? Jangan berharap tulisan dari kita itu akan merasa bagus jika kita masih malas membaca buku. Karena apa? Karena tulisan itu pasti begitu saja tidak ada kemajuan jika kita malas membaca buku. Dari buku kita pasti akan mendapatkan beberapa pengalaman penting, seperti halnya memiliki kosakata yang baru seperti itu. Agar tulisan kita semakin bagus ya, agar semakin bagus dan semakin menarik dan mudah untuk dibaca, maka segeralah kita untuk meluangkan waktu kita untuk membaca buku. Bisa beli, karena berhubung sekarang lagi pandemi juga ya, itu bisalah kita membaca buku yang secara online, karena sekarang sudah banyak perpustakaan yang basisnya online. Jadi dari buku kita akan mendapatkan tips-tips tentang menulis, atau kalau tidak ada buku lah istilahnya, kita gak punya buku, gimana baca buku wong kita gak punya buku gitu. Bisalah baca di internet ya, artikel-artikel seperti itu. Lebih-lebih nih kalau membaca bukunya itu tentang tips menulis seperti itu, beberapa tips terkait tentang kepenulisan seperti itu. Nah, setelah kalian paham tuh ya, setelah kalian paham teorinya, maka kalian sedikit banyak itu akan semakin ahli dalam menulis, karena apa yang masuk ke dalam pikiran kita pasti itulah yang keluar dari mulut kita seperti itu. Yang terpenting juga dan harus tanamkan dalam diri kita yaitu sebenarnya rumusan bisa menulis itu sederhana. Semakin Anda membanyak baca buku dan praktik menulis setiap hari, Anda baca novel-novel atau
antologi apa, maka semakin banyak pengalaman yang akan Anda berikan. Seperti yang saya katakan tadi, semisal tentang kosakata, diksi-diksi seperti itu. Semakin Anda banyak membaca buku, maka semakin banyak pengalaman yang akan Anda sampaikan. Mungkin itu saja ya, sedikit tapi semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa di waktu nanti moderator pasti akan mempersilahkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.